طيب بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات في الله، إخوان والأخوات، الآباء والأمهات، أعزني الله وإياكم. Puji syukur senantiasa kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari ini ba'da salat subuh. Kita masih diberikan berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, serta nikmat kita dikumpulkan kembali di halaqah majlis ilmu untuk mengkaji adabul muslim fil yaumi wal lailah, yaitu etika atau adab seorang muslim di dalam kehidupan sehari-hari. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas 7 poin berkenaan tentang adabu qada'il hajah, adab-adab di dalam buang hajat. Kita ulang kembali mengulang-ulang pelajaran yang sudah kita pelajari. Adab buang hajat di sini yang pertama adalah al-isra'u ila qada'il hajah, yaitu mempercepat atau bisur'ah apabila sudah mulai terasa buang hajat, maka hendaknya disegerakan, jangan ditunda-tunda, karena ini akan membahayakan bagi diri kita maupun agama kita. Wasani, kemudian yang kedua adalah al-istitharu an 'ainin nasi 'inda qada'il hajah. Yang kedua adalah menjauh atau tertutup dari pandangan manusia ketika buang hajat. Jadi posisinya dalam keadaan tertutup, jangan terbuka. Di situ banyak orang lalu lalang kemudian buang hajat, maka ini dilarang. Kemudian yang ketiga, ijtinabul mana'anis salasi, yaitu menghindari tempat atau menghindari 3 tempat ketika buang hajat. Yang pertama apa? Wahiyya tariqul ma', yaitu tempat jalannya air atau sumber mata air, di sumur atau di sumber mata air yang lainnya, maka dilarang. Kemudian apalagi wa tariqun nas, tempat lalu lalangnya manusia. Di situ banyak lalu lalang manusia, kemudian kita buang hajat, maka ini dilarang, akan mengganggu manusia yang lainnya. Kemudian yang ketiga, wa dhullihim, tempat untuk berteduh, baik mungkin di bawah pohon atau mungkin di situ di jalanan umum disiapkan tempat-tempat untuk istirahat atau halte Ketika bus itu kan tempat-tempat untuk pemberhentian seseorang untuk berteduh, beristirahat, maka ini dilarang, tidak boleh. Kemudian yang keempat, ar-rabi, adama raf'at thawbi hatta yadnu minal ardi, dilarang atau tidak boleh mengangkat pakaiannya sampai pakaian tersebut dekat dengan tanah. Ini kalau posisinya mungkin di as-sahra, posisinya di padang pasir, atau mungkin di tempat-tempat yang memang di situ tidak ada tempat khusus, namun dia posisinya menyendiri, tidak terbuka secara umum banyak orang, tidak. Nah,
Nah, di sini diperintahkan untuk jangan Jangan menaikkan pakaian sebelum kita posisinya sudah Sudah duduk, nah, supaya tidak terlihat aurat kita. Akan tetapi di tempat-tempat yang sudah mafhum, ya, di rumah atau di tempat-tempat umum, alhamdulillah sudah disiapkan kamar mandi yang di situ sudah tertutup, ya, sehingga tidak mengapa, ya, ketika posisinya sudah tertutup, Bapak Ibu membuka pakaiannya karena sudah tertutup dengan pintu atau tertutup dengan sekelilingnya dengan tembok atau ruangan. Wal khamis, kemudian yang kelima, adama dukhulil khala'i bi syai'in fihi dzakarallah, yaitu dilarang masuk ke kamar mandi atau dilarang masuk buang hajat dengan membawa sesuatu yang bertuliskan nama Allah atau lafaz Allah, zikir-zikir kepada Allah. Contohnya ke kamar mandi membawa Al-Quran, ini dilarang. Atau membawa buku yang di situ tertulis ayat-ayat Allah, atau mungkin baju yang di situ berlafazkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka ini dilarang. Tujuannya adalah memuliakan Allah Azza wa Jalla, jangan sampai masuk ke kamar mandi tulisan-tulisan tersebut. Wasadis, kemudian yang keenam, an-nahyu 'an istiqbalil qiblati wastidbariha. Dilarang apa? Yaitu menghadap ke kiblat, an istiqbal 'alaihi. Dilarang menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat. Ini kapan dilarang? Ya, apabila posisinya berada di tempat yang mungkin terbuka yang tidak ada tembok di situ, maka tidak boleh. Akan tetapi apabila posisinya sudah satu kamar mandi yang di situ dikelilingi tembok, maka ini yajuz, boleh, namun lebih utama, afdal adalah tidak menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Wasabi', dan yang terakhir, ya, kemarin kita sudah bahas an-nahyu 'anil bauli fil ma'ir raqidi au da'i, yaitu apa? An-nahyu, dilarang untuk apa, ya, atau buang air kecil, ya, fil ma'ir raqid, yaitu di tempat-tempat yang tergenang. Ini dilarang, ya, membuang hajat di tempat-tempat atau air yang tergenang, karena ini akan membahayakan untuk kesehatan dan memudaratkan kaum muslimin yang lain. Ini ikhwan wal akhwati fillah, 7 poin, ya, kalau nggak salah, yang sudah kita bahas, dan kita akan melanjutkan poin yang ke-8, adab-adab buang hajat. Yang ke-8 adalah karahiyatu istikhdamil yadil yumna fi qada'il hajah, ya. Yang ke-8 adalah makruh, ya, ketika bersuci membersihkan dengan menggunakan tangan kanan, ya, ketika membersihkan al-qada'il hajah atau membersihkan buang air besar atau buang air kecil, itu dilarang dengan menggunakan tangan kanan, ya. Seharusnya menggunakan tangan apa? Kiri, al-yadul yusra, yaitu tangan kiri, ya, tangan kiri untuk cebok, tangan kanan untuk nyiram, ya. Nah, seperti itu. Jadi bukan terbalik, yang tangan kiri di sini digunakan untuk ngambil air, tangan kanan digunakan untuk membersihkan. Maka ini adalah adab yang harus kita perhatikan, karena tangan kanan di sini adalah digunakan untuk hal-hal yang baik, untuk apa, Pak? Untuk makan, untuk minum, menulis dan sebagainya. Pokoknya yang baik-baik itu tangan kanan, ya. Jangan dibalik, ketika buang hajat menggunakan tangan kanan, ketika makan tangan kiri, ya. Maka ikhwazani Allah yakum, biasakan makan dan minum menggunakan tangan kiri. Nah, nanti ada adab juga, ya, adab ketika makan, ya, menggunakan tangan kanan ketika makan. Karena Rasulullah SAW di sini, ya, ketika salah seorang sahabatnya makan kemudian menggunakan tangan kiri,
Beliau bersabda, "Qul biyaminik." Makan samillah kul biyaminik. Makan, ucapkanlah bismillah dan gunakan dengan tangan kanan, ya, bukan tangan kiri. Ya. Bagaimana Ustaz, sudah terbiasa tangan kiri makannya, maka harus dipaksa di sini. Dipaksa dan diajarkan anak-anak kita untuk makan menggunakan tangan kanan atau kiri? Kanan, ya. Ajarkan anak kita tangan kanan, ya. Karena tangan kiri adalah digunakan untuk hal-hal yang tadi, untuk membersihkan depan maupun belakang. Hal ini ikhwah azani Allah wa yakum disebutkan dalam sebuah hadis, li hadisi Abi Qatadah. Li hadis Abi Qatadah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Qatadah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yamsaskunna ahadukum dzakarahu biyaminihi wa huwa yubawwil. Dilarang salah seorang di antara kalian memegang zakarnya, ya. Jadi dilarang memegang zakarnya atau kemaluannya biyaminihi, dengan tangan kanannya, ya. Jadi dilarang, ya, memegang kemaluannya ketika yubawwilu, yaitu ketika buang air kecil atau buang air besar, ya. Maka dilarang, buang air kecil itu buang air kecil, ya. Yubawwilu, buang air kecil, dilarang untuk memegang kemaluannya. Ini apa namanya? Tidak boleh memegang dengan tangan kanan. Harusnya dengan tangan apa? Kiri, ya. Baik. Wala yatamassah minal khala'i biyaminihi, dan juga ketika bersuci, ya, minal khala'i biyaminihi, yaitu ketika bersuci dari buang air besar, ya, ini dilarang dengan menggunakan tangan kanannya. Nah, ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wal Muslim. Tapi ini adalah larangan, ikhwazani Allah wa yakum, ketika buang hajat atau membersihkan depan belakang kita dengan menggunakan tangan kanan. Ini adab yang harus diperhatikan, ikhwan, ya. Apabila kita ingin kehidupan kita 24 jam pahala, ya, meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala, 24 jam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka buang hajat pun hendaknya kita niatkan karena Allah, niatkan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita buang hajatnya sembarangan, enggak ada adab-adabnya, ya sudah, ya. Ini akan membahayakan baik diri kita maupun kaum muslimin, dan berdosa jadinya, ya. Buang hajat sembarangan, ya, buang hajat ketika membersihkan menggunakan tangan kiri seenaknya sendiri, maka ini bukan adab-adab Islam. Ini adab yang ke-8. Wattasi', dan adab yang ke-9 adalah istihbabul bauli qa'idan wa jawazahu qa'iman. Apa ini? Adab selanjutnya yaitu dianjurkan ketika buang air kecil, ya, qa'idan, dalam keadaan duduk atau jongkok, ya, ketika buang air kecil. Nah, alhamdulillah sudah disiapkan toilet, ya. Di sini tidak disiapkan, di masjid tidak disiapkan kamar mandi sambil berdiri, ya. Punya toilet semua, ya, enggak ada, ya. Belum ada. Belum ada. Karena tempatnya tidak memungkinkan, ya. Jadi dia dianjurkan untuk ketika kencing atau ketika buang air kecil sambil duduk, ya, atau sambil jongkok lah, ya, sambil jongkok. Wa jawazahu qa'iman, dan juga boleh sambil berdiri. Ini tidak mutlak di sini harus sambil duduk, ya, atau jongkok. Boleh, ya. Boleh apabila kita buang air kecil sambil berdiri, ya. Akan tetapi di sini bagaimana kalau perempuan? Kalau perempuan bagaimana, Bu?
Ya sambil duduk kebanyakan ya. Kalau sambil berdiri gimana? Dari kemana-mana najisnya. Ya. Begitu juga dengan laki-laki sebenarnya di sini apa? Fal aslu fil bauli an yakuna min qu'udin. Asal dari buang air kecil atau kencing itu dengan duduk. Asalnya itu seperti itu, ya. Ya. Sebagaimana di hadis Aisyah radhiyallahu anha. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, "Man haddatsakum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bada qa'iman fala tasaddiquhu." Di sini barang siapa yang mengatakan atau barang siapa yang mengatakan kepada kalian bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu buang air kecil atau kencing sambil berdiri, fala tasaddaquhu, maka jangan percaya. Jangan percaya. Ini Aisyah radhiyallahu anha, karena beliau Aisyah radhiyallahu anha adalah satu rumah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau tahu dalam luarnya. Yang tahu itu siapa, Pak? Istrinya. Siapa yang tahu luar dalamnya antum? Ya, pasti istri atau pasangannya kita. Ya, suami tahu istri, istri tahu suami, nggak bisa ditutup-tutupin, Pak. Ya. Pokoknya luar dalamnya itu yang tahu adalah istri atau suami. Baik. Maka jangan percaya kalian apabila ada yang mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika buang air kecil atau kencing sambil berdiri. Jangan percaya. Makana yabulu illa jalisan. Akan tetapi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam kencing itu sambil duduk atau jongkok, ya, seperti itu. Maka hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Albani. Maka ini adalah hadis yang menunjukkan bahwasanya dianjurkan untuk ketika buang air kecil dengan duduk ya atau dengan jongkok. Akan tetapi di sini wa yajuzul bauli qa'iman, boleh, bukan berarti tidak boleh sambil berdiri. Ya, wa yajuzul bauli qa'iman, boleh kencing sambil berdiri. Ya. Ada istilahnya apa, Pak? Ya. Guru kencing apa? Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Ya jangan, kencing jangan sampai berlari ya. Tetap dalam keadaan duduk lebih ahsan. Wa yajuzul bauli qa'iman, ya, meskipun boleh di sini boleh seorang itu kencing sambil berdiri bisyartin, dengan syarat apa? An ya'mana talwisu badanihi wa thawbihi, aman pakaiannya, badannya aman dari percikan najis. Nah ini, kalau terasa aman, tidak terkena percikan najis, badan kita maupun apa, pakaian kita, ya, maka silakan, boleh. Ya. Masalahnya di sini ketika berdiri tidak menjaga, ya, tidak menjaga pakaian kita terkena najis atau tidak. Pokoknya yang penting ketika sudah kebelit langsung, ya. Tidak memperhatikan pakaian, tidak memperhatikan badan kita apakah terkena najis atau tidak, terkena percikan atau tidak, maka ini harus diperhatikan, ya. Betul-betul aman di sini kalau ingin buang air kecil sambil berdiri, aman. Kalau perlu ketika di kamar mandi, kalau ingin berdiri, pakaian kita lepas supaya tidak kena percikan, atau betul-betul dikondisikan, dinaikkan semuanya, ya, betul-betul dikondisikan. Baik. Kemudian aman dari apa lagi? Wa an ya'mana an-nazar ilaihi. Begitu juga aman dari pandangan manusia. Ya, lah kalau kencing sambil berdiri, di situ banyak orang bagaimana? Ya, maka auratnya apa? Nampak, ya, auratnya di sini kelihatan. Maka ini larangan. Ya. Kenapa dilarang? Karena kebanyakan orang tidak mampu menjaga pakaian badannya dari percikan, dan mungkin dia ketika buang air kecil di tempat-tempat yang umum yang banyak manusia. Maka kalau aman dari syarat ini, insyaallah labas, tidak mengapa, ya juz, ya, tidak mengapa. Akan tetapi lebih afdal apa tadi?
sambil jongkok, sambil duduk. Kenapa? Di samping ini adalah keutamaan ketika buang air kecil, ini pun menurut penelitian bagaimana Pak? Akan lebih menyehatkan ketika seseorang itu buang hajat atau buang air kecil sambil jongkok, ya. Jadi akan ada manfaat-manfaatnya di situ. Silakan untuk bisa dicek ya, manfaat buang air kecil sambil duduk atau sambil jongkok. Nah di situ ada dilihat dari kesehatan. Di sini ada hadis yang mendasari kita bolehnya buang air kecil sambil berdiri. Li haditsin Hudzaifah, hadis yang diriwayatkan dari Hudzaifah, qala, dia berkata, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fantahi ila subatah qaumun, ya. Pada saat itu, ya, saya bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam berhenti, ya, di tempat pembuangan sampah suatu kaum, ya, dalam perjalanan, ya, yaitu kota Hudzaifah. Hudzaifah di sini bersama dengan Rasulullah SAW di dalam suatu perjalanan yang tentunya ini berarti Aisyah radhiyallahu anha nggak tahu. Maksudnya di sini tidak bersama dengan Aisyah, karena istau Aisyah di sini apa? Beliau ketika kencingnya sambil duduk. Akan tapi ketika di luar, salah seorang sahabat bersama dengan Rasulullah SAW berhenti di suatu tempat pembuangan sampah suatu kaum. Fabala qa'iman. Beliau sallallahu alaihi wasallam kencing sambil berdiri, ya. Fatanhaythu, kemudian saya pun menjauh, ya. Yaitu fatanhaythu, kemudian saya menjauh, yaitu Hudzaifah menjauh. Faqala, lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idnah, mendekatlah. Fadanautu hatta qumtu 'inda aqibaihi. Kemudian saya pun mendekat kepada Rasulullah SAW karena sudah selesai dari buang hajat sampai, ya, ke mata kaki beliau. Jadi betul-betul dekat, ya. Jadi Hudzaifah itu dekat dengan Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW sudah selesai buang air kecil sambil berdiri, ya. Lantas fatawadda'a famasaha 'ala khufaihi. Beliau pun berwudu dan mengusap kedua khufnya. Khuf itu apa? Sepatunya, ya. Jadi khuf di sini adalah sepatu. Kalau khuf di sini biasanya sepatu yang yang sampai menutupi mata kaki itu khuf, Pak. Kalau dalam istilahnya sepatu apa? Nah, sepatu Satpam, sepatu TNI, itu kan tinggi ya. Itu namanya khuf di situ. Ya, bagaimana kalau sepatu biasa? Ya sepatu biasa hanya hida, ya. Jadi sepatu biasa. Maka beliau pun mengusapkan dengan ke khufnya di sini. Ini menunjukkan beliau sallallahu alaihi wasallam ketika berwudu dalam suatu perjalanan, ini ada suatu keringanan, hanya sebatas mengusap khufnya, tidak sampai melepas khufnya. Ya, jadi tidak sampai melepas khufnya, itu hanya sebatas diusap sebelah atasnya. Ya, ini pun bisa kita praktekkan, ya, ketika antum dalam keadaan safar, kemudian antum masih memakai sepatu, atau mungkin bagi wanita memakai kaos kaki. Ini rukhsah keringanan. Kita boleh tidak untuk melepas sepatu kita atau kaos kaki kita. Cukup dengan mengusapkan khufnya di atas, bukan di bawah. Nah, ini adalah rukhsah keringanan yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Inilah hukum. Ya, kalau orang yang mungkin beragama dengan akal pikirannya, loh kok malah atasnya diusap, bukan bawahnya, padahal yang kotor ini biasanya bawahnya. Akan tetapi ini adalah syariat Islam memudahkan, ya, seorang muslim dan muslimah ketika memakai khuf atau memakai kaos kaki, cukup diusapkan di atasnya. Seperti itu. Ini bab masalah nanti wudu, ya, babul wudu di sini. Baik, ini keringanan. Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW pun ketika kencing, ketika buang hajat, ya, buang air kecil sambil berdiri. Paham, ya?
Maka bagaimana mengkompromikan dua hadis ini? Maka ketika kita mengkompromikan hadis ini, ya tadi lebih utama adalah sambil duduk atau jongkok, boleh sambil berdiri atau kalau memenuhi syarat. Syaratnya apa tadi? Tidak terkena percikan dari najis tersebut ke mana? Pakaian kita, badan kita. Kalau aman dari itu dan juga aman dari pandangan manusia, ya juz, boleh. Ini ya. Baik. Jadi tidak tidak secara mutlak seseorang ketika kencing harus sambil duduk. Kemudian yang ke-10. Al-ashir. Karahiyatul kalami asna'a qada'il hajah illa al-hajah. Ya. Dimakruhkan berbicara. Nah ini. Ya. Ketika buang hajat sambil nyanyi-nyanyi di dalam kamar mandi. Ini dilarang ya. Tidak boleh ketika sambil buang hajat sambil ngobrol. Kadang-kadang ada ya buang hajat. Nah, ini kadang-kadang di suatu tempat ya, samping-sampingan kamar mandi sambil teleponan itu. Atau sambil ngomong, ya sambil ngobrol. Maka ini dilarang karahiyatul kalam. Ya. Maka dilarang untuk apa? Berbicara ketika buang hajat. Atau mungkin malah nyanyi-nyanyi di kamar mandi. Nah ini dilarang. Illal hajah, kecuali dalam keadaan darurat. Ya, kecuali dalam keadaan darurat atau ada keperluan. Ya, contohnya lagi buang hajat, kemudian membutuhkan sesuatu, anduk atau apa, minta ke istrinya atau suaminya, ya, Mas atau Bu tolong ambilkan anduknya atau sabun ya. Ini hal-hal yang mungkin darurat ya, boleh. Tetapi tidak ngobrol seperti itu, tidak. Maka ini adalah larangan. Mana hadisnya di sini? Li hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Di sini disebutkan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhai keduanya. Di sini beliau berkata, di sini anna rajulan marra wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubawil fasallam falam yuraddu alaihi. Di sini disebutkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna rajulan marra wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubawil. Ada salah seorang yang lewat. Ada seorang lewat sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang buang air kecil. Fasallam, maka laki-laki tersebut mengucapkan salam. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Falam yuraddu alaihi. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab salamnya laki-laki tersebut. Nah, ini dalil ya bahwasanya ketika kita buang hajat tidak boleh sambil ngobrol, tidak boleh sambil mengatakan sesuatu atau berbicara. Ini adalah larangan. Kecuali ini illal hajah, kecuali ada kebutuhan, illal darurah, kecuali ada darurat. Ya. Yang contohnya di kamar mandi, tahu-tahu ada yang mungkin takut sama kecoa atau kelabang, kadang-kadang ada ya di kamar mandi. Nah, kemudian ibu-ibu di sini teriak, tolong, gimana Bu? Boleh nggak? Boleh, silakan. Karena ada keperluan di sini. Ya. Ini yang ke-10. Kemudian yang ke-11, karahiyatul istijmari bil azmi warrawsi wastijbabihi bitran. Maka dilarang bersuci dengan menggunakan apa? Tulang. Nggak boleh. Ya. Ketika kita bersuci atau membersihkan ya, kemaluan kita atau dubul-kubul kita, itu dilarang dengan menggunakan tulang hewan. Ya. Atau di sini kotoran-kotoran, nggak boleh. Ya. Contohnya kotoran kotoran kerbau atau kotoran binatang digunakan untuk bersuci. Gimana? Itu saja sudah kotor, digunakan untuk kotor juga. Ini adalah larangan. Nggak boleh. Atau kotoran kucing gitu ya,
digunakan untuk bersuci. Ini tidak boleh, ya, tidak boleh. Wastihbabuhu witran, ya. Akan tetapi dia apa? Diperintahkan untuk, ya, untuk bersuci dengan menggunakan 3 batu. Ini disunahkan, boleh, ya. Dengan apa? 3 batu atau yang ganjil. Ya, ketika di suatu tempat yang di situ tidak ada air, maka boleh, ya. Dengan apa? Dengan 3 batu, atau kalau kita banyak tisu, ya, boleh di sini. Akan tetapi kalau sudah menemui air, ya harus bersihkan. Ya, kecuali kalau tidak ada air, karena asal dari apa? Asal dari membersihkan kotoran kita itu dengan air, ya, bukan dengan benda-benda seperti tadi. Namun di sini disunahkan, diboleh menggunakan 3 butir bukan 3 butir telur, 3 butir apa? Batu. Nah, ini boleh. Baik. Li hadits Salman Al-Farisi. Ini hadis dari Salman Al-Farisi radhiyallahu an. Qala, ia berkata, nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastaji bi aqli min 3 ahjar. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk beristinja atau bersuci kurang dari 3 batu. Enggak boleh, ya. Jadi kalau cuman ada 1 batu atau 2 batu, maka ini dilarang, ya, dilarang. Maka kita boleh, ya, menggunakan dengan batu atau tisu atau apa lagi, Pak? Ketika tidak ada air, bisa enggak? Daun. Nah, boleh daun di sini, ya. Daun. Lebih asal mengambilnya ganjil di sini. Ya, kalau enggak ada air loh, ya. Akan tetapi kalau sudah ketemu air, ya sudah untuk bersihkan. Karena akan apa, Pak? Mungkin ada sisa-sisa percikan-percikan atau apa yang terkena dengan diri kita atau pakaian kita, maka kita bersihkan. Ini kondisinya darurat, Pak, ya. Bukan kondisinya ada air kemudian bapak-bapak atau ibu-ibu sengaja menggunakan batu, ya. Maka kalau ada air, maka lebih afdal air. Aw nastanji bi raji'i aw 'admin. Atau di sini, ya, dilarang untuk apa? Untuk bersuci dengan menggunakan kotoran hewan dan tulang. Wa qala man istijmara falyuwattri. Maka hendaknya kalian beristinja, yang membersihkannya dengan 3 batu atau lebih. Maksudnya di sini ganjil. Ats-tsaniyata asyar, kemudian adab yang ke-12. Adab buang hajat yang ke-12 adalah istihbabud dukhulil bi rijlil yusra wal khuruji bi rijlil yumna. Ya, disunnahkan untuk apa? Ketika masuk ke kamar mandi atau untuk buang hajat, masuknya dengan kaki apa? Kaki birrijlil yusra, kaki kiri. Ketika masuk ke kamar mandi menggunakan kaki kiri, wal khuruju birrijlil yumna, dan keluar menggunakan kaki kanan. Jangan kebalik, ya, ketika masuk ke masjid menggunakan kaki kanan, kaki kiri. Ketika buang hajat menggunakan kaki kanan, enggak boleh, ya. Kebalik di sini. Diusahakan pokoknya direm gitu loh. Istilahnya kepingin banget buat hajat, ya, sudah keburu-buru, berarti kan ada kok, ya, saya harus menggunakan kaki kanan terlebih dahulu, ya, kemudian keluarnya menggunakan kaki kiri. Maka ini adalah sunnah, diperhatikan, ya. Ma'a dzikri adzkarat dukhulil khuruj, ya, dibarengi dengan zikir, berdoa ketika masuk kamar mandi. Fa'an Anas qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'i qala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke kamar mandi untuk apa? Buang hajat, maka beliau pun berdoa. Doanya apa, Bapak Ibu? Doanya apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Nah, apa buatan Bapak Ibu? Jangan-jangan baru dengar nih, aduh, kamar mandi nggak pernah doa nih. Ya sudah, dilihat jin akhirnya, ya.
Ke kamar mandi berdoa dulu. Inilah adab dalam Islam. Minimal apa? Bismillah, minimal ya. Atau di sini lengkapnya Bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya. Dengan nama Allah, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu minal khubuthi wal khaba'is, dari apa? Jin laki-laki dan perempuan, atau syaitan laki-laki dan perempuan, jin laki-laki dan perempuan di sini. Ini ya, kita berlindung kepada Allah agar ketika kita buang hajat tidak dilihat oleh jin, tidak dinikmati oleh jin. Maka ini kebanyakan orang mungkin banyak gangguan jin. Mungkin begitu keluar dari kamar mandi langsung ada gangguan. Banyak sekali, banyak sekali ketika keluar dari kamar mandi itu sering diganggu jin. Kenapa? Bisa jadi ketika masuk ke kamar mandi tidak berdoa. Ya, sering, anak dulu pernah nanganin pasien yang ketika sakit ya, dia masuk ke kamar mandi, begitu keluar kamar mandi kesurupan dia. Ya. Imma ketika masuknya tidak berdoa atau keluar tidak berdoa, atau mungkin ketika dia dilihat ternyata ada bukhul-bukhul di sini, atau di sini ada yang namanya jimat, Pak. Dengan kalung, dengan gelang yang masih melingkar. Nah, itu biasanya mudah sekali jin masuk di sini. Maka hati-hati ikhwan ya. Jadi ketika masuk ke kamar mandi hendaknya kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Hadis ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Wa 'indal khuruj, dan ketika keluar, yuqaddimu rijlihil yumna, dengan menggunakan kaki sebelah kanan, wa yaqul, dan mengucapkan apa? Ghufranaka, ghufranaka, ya. Aku meminta ampun kepadamu. Ini adab ya, diperhatikan. Jangan sampai kita sebagai seorang muslim dan muslimah hal-hal yang sekecil ini yang kelihatannya sepele kita sepelekan. Bahkan dampaknya akan meluas di sini. Ya, kalau kita mengaku seorang muslim dan muslimah, perhatikan adab-adab ini ketika buang hajat. Ya, ketika buang hajat. Maka ini doa ketika apa? Masuk kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, melangkah dengan kaki kanan, keluar dengan kaki kiri dengan mengucapkan ghufranaka, aku mohon ampun kepadamu. Kan indah. Ketika keluar menggunakan kaki kanan, ketika masuk kaki kiri, afwan, kembali. Ngapunten Bapak Ibu. Baik ya. Sambil mengucapkan ghufranaka. Ghufranaka. Maka ini zikir, ini berfungsi untuk apa? Menutupi aurat manusia dari penglihatan jin. Ya. Jadi fungsi dari zikir-zikir ini atau doa ini adalah untuk menutupi aurat manusia dari penglihatan jin. Ya. Sebagaimana di sini disebutkan, satru ma baina 'ainil jinni wa 'aurati bani Adam idza dakhala al-kanifa an yaqul bismillah. Penutup aurat anak Adam dari pandangan jin tatkala ia masuk ke WC atau masuk ke kamar mandi adalah dengan mengucapkan bismillah. Jadi ditutup bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, maka jin tidak akan bisa melihat kita dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak berpakaian. Maka itu tutup ya. Tutup. Di samping kita menutup dari pandangan manusia, kita pun menutup dari pandangan-pandangan jin yang jahat, ya, supaya tidak diganggu dengan jin. Tapi kalau kita buang hajatnya di sini sembarangan, tidak berdoa, tidak apa, ya sudah. Akhirnya apa? Berpengaruh terhadap ibadah kita. Malas dalam ibadah karena gangguan jin. Perlu dikeluarkan jin tersebut dengan cara apa? Diruqyah di sini. Sehingga kadang-kadang ada orang yang malas ibadah, Pak. Hawanya ketika adzan sudah berkumandang as-salatu khairu minan naum, malah narik selimut. Itu gangguan jin bisa jadi. Ya, kan enak, Pak, apalagi dingin, pakai AC, Masya Allah. Suasananya dingin. Ketika as-salatu khairu minan naum, Masjid Nurul Iman sudah berkumandang, yang biasa adzan Pak siapa? Nah, Pak Heri ya. Andri, nah, Masya Allah. Tetap aja narik selimut. Nah, ini bisa jadi gangguan jin, Pak. Ya. Taib. Maka ini ya, hendaknya tutup aurat kita dengan bismillah ketika masuk kamar mandi.
Kemudian apa lagi di sini? Selanjutnya yaitu tidak lama-lama berada di kamar mandi. Jangan lama-lama Pak Bu ya. Jangan sambil zikir di kamar mandi atau tawaf apa namanya? Iktikaf di kamar mandi. Ya, ini salah ya. Jangan lama-lama, ketika sudah selesai langsung. Bahaya. Karena apa? Karena di dalam kamar mandi tempatnya jin dan syaitan. Ya. Maka jangan berlama-lama. Kemudian yang terakhir ikhwan, ya. Yang terakhir adalah ketika buang hajat, yaitu ghuslul yadaini ba'da qada'il hajat. Yaitu apa? Membersihkan tangan kita ketika sudah selesai buang hajat. Jadi jangan langsung begitu sudah selesai langsung keluar, jangan. Tetapi apa? Bersihkan dulu. Mungkin ada sisa-sisa kotoran di tangan kita, kita bersihkan. Ya. Baik dengan menggunakan sabun atau pencuci tangan dan yang lainnya. Mana dalilnya? Ini ada dalilnya. Li hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qada hajatihi thumma istinja min tur, ay ina'is saghir, thumma dallaka yadu bil ardi. Fi riwayat thumma masaha yadu 'ala al-ardi. Ya. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau selesai buang hajat ya. Kemudian beliau apa? Beliau ketika selesai buang hajat kemudian dia bersuci dengan mintur, jadi dengan debu ya, atau dengan tanah ya. Ina'us saghir, atau dengan apa di sini menggosokkan ya, menggosokkan dengan ke debu atau ke tanah atau juga dengan apa namanya air ya. Summa dallaka yaduhu bil ardi, kemudian menggosokkan ke bumi atau ke tanah. Karena ketika itu mungkin posisinya berada di padang pasir beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika sudah buang hajat beliau pun menggosokkan tangannya dengan debu seperti ini. Itu. Akan tetapi asalnya kalau ada air tetap harus dengan air, ya, tetap dengan air. Maka ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adab-adab ketika buang hajat. Ada berapa, Pak? Kurang lebih ada 14 adab. Ya, perhatikan ya. Adab tidur, kemarin ada berapa adab tidur ya? Ya kurang lebih ada 10 ya, adab tidur ya kemarin. Nah, ada 10 ketika adab tidur, dan ketika adab buang hajat ada 14. Inilah kesempurnaan Islam ya. Sekecil itu pun diatur di dalam Islam. Maka 24 jam hendaknya terus ya niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sia-siakan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita tanpa ada nilai pahala ya. Jangan sia-siakan. Terus ya, setiap langkah kaki kita mau ngapain tetap intinya bismillah ya. Jangan sampai lepas dari bismillah. Baik. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah selesai kita membahas adab qada'il hajah, yaitu adab-adab dalam buang hajat. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan membahas adab berikutnya, yaitu adabul libasi wazina. Yaitu apa? Adab-adab berpakaian dan berhias. Ini pun kita diperintah untuk berhias, Pak. Ya, baik laki maupun perempuan diperintahkan untuk berhias. Ya. Bagaimana cara memakai pakaian, melepas pakaian, memakai pakaian yang baru seperti apa, datang ke masjid harus pakaiannya seperti apa, ada adab-adabnya ya. Jangan mentang-mentang di sini ke masjid ini pakaiannya kaos oblong aja atau kaos bergambar, jangan ya. Karena ada adab di sini ya. Ada adab ya. Karena di sini Allah Subhanahu wa taala merintahkan, ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin. Wahai anak Adam, berhiaslah kalian, berpakailah pakaian yang indah ketika masuk masjid ya. Maka ini nanti kita akan bahas, kurang lebih ada adab memakai pakaian ada 12 adab. Masya Allah ya. Membuang hajat ada 14 adab, memakai pakaian ada 12 adab. Baik, ikuti terus adab-adab dalam kehidupan kita sehari-hari agar kehidupan kita lebih bermakna, 24 jam bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan silakan. Atau sudah jelas?
Kalau HP masuk ke dalam kamar mandi. Nah, HP masuk kamar mandi. Ya. Ini HP masuk kamar mandi, gimana? Nah, yang penting HP-nya tersebut tidak dibuka aplikasi Al-Quran. Kemudian kalau bisa di HP tersebut apa Pak? Layar utama Pak namanya Pak? Layar utama. Nah, layar utama jangan tertuliskan lafaz Allah. Janganlah. Mungkin bisa gambar masjid, rumah, atau sesuatu yang tidak ada lafaz-lafaz Allah. Jangan ya. Maka ketika ada lafaz-lafaz Allah dihindari. Ya. Karena untuk memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak perlu di sini apa? Dipasang di HP kita ya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah atau Allahu Akbar, enggak perlu. Ya. Karena dikhawatirkan apa? Kita masuk kamar mandi kemudian di situ masih tertuliskan seperti itu, tidak mati ya. Maka ini ada larangan ya. Lebih-lebih ketika membuka aplikasi Al-Qur'anul Karim. Wallahu a'lam bissawab. Seperti itu Pak ya. Maka hindari ya. Hindari gambar-gambar yang di situ ada lafaz Allah atau Al-Qur'anul Karim ketika masuk ke dalam kamar. Ada lagi silakan. Ya, silakan Akh. Nah, sholat kebelet 6. Aduh, terakhir sayang tanggung. Nah, itu bagaimana Pak? Ya. Udah sholat zuhur atau sholat subuh, aduh pas tahiyat akhir kebelet atau mungkin nggak tahan. Maka menurut Al-Imam Asy-Syafi'i di sini makruh ya, dimakruhkan seseorang menunda-nunda ketika sudah kebelet dalam keadaan sholat. Ini tidak boleh, ada larangannya. Jangan. Ketika sudah kebelet, batalkan. Karena ini menimbulkan apa? Menimbulkan tidak khusyuk di dalam sholat. Masalahnya dalam diri kita itu apa? Was-was syaitan. Ya. Dalam diri kita apa? Diganggu oleh syaitan sehingga apa? Sehingga jangan. Sayang tinggal berapa menit lagi atau berapa rakaat lagi, teruskan saja. Ini kadang-kadang seperti itu. Batalkan. Meskipun sholat berjamaah, kemudian posisinya antum seperti itu, batalkan, ambil air wudhu, kemudian sholat kembali. Sekiranya di situ masih dapat 1 rakaat atau masih posisinya imam di tahiyat akhir, antum ikuti, antum sudah mendapatkan nilai jamaah. Sama. Nilainya sama dengan orang yang melaksanakan sholat berjamaah dengan full, sama. Kenapa? Karena niatnya adalah antum berjamaah di masjid. Jadi jangan tunda-tunda ketika sudah kebelet ingin buang hajat, langsung batalkan. Bagaimana adabnya, tata caranya? Ketika makmum di sini sudah kebelet buang hajat, antum lewat saja di jamaah-jamaah yang lain, tidak mengapa. Karena sutrohnya di sini sudah imam. Ya. Jadi sutrohnya makmum adalah imam. Maka ketika makmum di sini buang hajat, maka silakan untuk bisa lewat. Di mana? Di depan orang yang sedang sholat, tidak mengapa. Ya. Yang dilarang bagaimana? Larangan yaitu apa? Lewat di depan imam pas, itu nggak boleh. Ya. Kalau makmum sini tidak mengapa. Bagaimana kalau imamnya yang kebelet? Ya. Tiba-tiba ada kan seperti itu kan? Ya mungkin karena saking tidak kuat akhirnya imam pun batal atau kebelet. Imam kemudian ke sini ya. Maka di sini makmum maju, salah satu maju. Jadi itu adab atau tata cara ketika sholat berjamaah. Maka ketika antum sudah kebelet, meskipun mendapatkan 1 rakaat, hatta antum sudah tidak mendapatkan rakaat, tetap antum mendapatkan nilai sholat berjamaah. Seperti itu, ya. Batalkan. Karena ini akan memudaratkan diri kita, yaitu bisa terkena penyakit, ya seperti apa? ISK, infeksi saluran kencing, atau bisa juga apa? Memudaratkan agama kita, sholatnya jadi tidak khusyuk. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi ya? Gimana? Maksudnya gimana? Balik ke rumah? Kan mesti ada kamar mandi, lebih asli kamar mandi ya.
Nah, biasanya kamar mandi. Lalu bagaimana ketika perjalanan? Kemudian kebelet, ya. Lalu posisinya sholat sudah habis. Bagaimana? Nah, antum sudah niat dari rumah sholat berjamaah. Nah, ini bagaimana? Maka imma antum bisa sholat sendirian di masjid, ya, atau bisa juga sholat bersama dengan keluarga di rumah. Ya, ketika posisinya sudah habis di sini, ya, sebagaimana dikerjakan oleh salah seorang sahabat, ya, ketika sholat sudah selesai nih, ya, maka imma antum sholat sendirian di masjid, maka akan mendapatkan nilai pahala berjamaah. Atau bisa juga karena sudah habis, ya, tetapi ini bukan berlaku untuk apa? Untuk seterusnya dalam keadaan darurat, bukan berarti boleh meninggalkan sholat berjamaah, tidak. Untuk laki-laki, ya, maka laki-laki hendaknya di masjid. Ini dalam keadaan darurat, mungkin ada kesibukan atau buang air segala macam, Allah sampai masjid, ya Pak Dhani sudah naik motor, sudah keluar, ya. Kemudian Pak Agus sudah ngantar istrinya, ya telat. Bagaimana Pak Agus? Sholatnya masuk. Maka antum imam boleh di masjid, ya sholat sendirian, ya. Itu sudah bernilai jamaah, ya. Atau antum ketika ini ya sudah sholat di rumah bersama berjamaah dengan keluarga di rumah. Maka ini boleh, ini darurat, ya. Ini dalil ini tidak membenarkan kita boleh sholat di rumah, tidak. Dalam keadaan-keadaan tertentu yang memang di sini sudah tidak mungkin kan untuk sholat di masjid. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi ibu-ibu atau bapak-bapak? Ini ibu-ibu nggak ada yang tanya nih. Sudah jelas Bu, ya? Baik. Ya, gimana? Berarti kalau yang tadi kita lagi sholat sunnah tadi patokannya apakah sampai mengganggu khusyuk kita, atau misalnya kan kadang baru terasa apakah itu langsung jadi batalan juga? Baik. Biasanya ini buang angin atau gimana? Misalkan Baru mau terasa gitu, ya. Terasa Nah, kecil gitu, apakah patokannya itu sampai kira-kira mengganggu khusyukan kita, apa gelisah gitu kan? tadi kan sunnahnya disegerakan, ya. Kalau memang kita sudah terasa dan memang tidak mampu untuk mencegah, ya, dan kayaknya nggak bisa dicegah nih, kan bulat banget gitu loh. Ya silakan, ya, antum bisa keluar dari shaf salat. Namun kalau sekiranya baru sedikit dan bisa mempertahankan, ya, lanjutkan saja, ya, lanjutkan saja. Tapi lebih asalnya adalah untuk keluar dari jamaah karena akan mengganggu di sini, ya. Seperti itu. Nah, ketika bagaimana posisinya ketika buang angin? Ya. Nah, ini waswas syaitan, ini waswas syaitan ini. Ya. Rasulullah SAW beliau bersabda, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk." Ya. Tinggalkan sesuatu yang meragukan, ambillah sesuatu yang tidak meragukan. Bagaimana ketika sholat kemudian posisinya ini buang angin enggak, ya? Buang angin enggak? Seperti itu, Bu. Maka antum harus yakin, jangan ragu ketika belum mantap, belum yakin kalau sampai terasa angin keluar. Maka ketika belum terasa angin keluar, lanjutkan sholat. Jangan ragu-ragu, ya. Baru ketika angin itu kau merasa sudah keluar, sudah yakin, maka tinggalkan sholat. Maksudnya di sini batalkan, ambil air wudu, sholat kembali. Ini biasanya buang angin, Pak, antara iya atau tidak. Nah ini. Maka kalau antum sudah terasa banget, baru apa? Baru tinggalkan sholat, ya. Maksudnya di sini batalkan kemudian berwudu. Akan tetapi kalau masih waswas syaitan, tinggalkan. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan sesuatu yang meragukan dan ambillah kepada sesuatu yang tidak meragukan. Tadi sudah dibahas sebelum ini kitab Arba'un Nawawi. Nah, itu hadis yang ke-11, ya. Tentang tinggalkanlah yang meragukan dan ambillah yang tidak meragukan. Nah, itu. Sudah, ya? Nah. Ya, baik, silakan. Ada yang mengatakan kalau kita sudah tahiyat akhir misalnya, kita kebeler. Katanya kalau itu tidak berbunyi dan tidak berbau, itu nggak batal. Iya, jadi yakin tidak kalau terasa tidak dalam diri kita itu sesuatu yang keluar. Kalau sudah terasa maka batalkan. Nah, iya, kan sudah terasa. Ya, mau sedikit mau aja istilahnya sudah terasa gitu loh, ya. Yakin terasa, batalkan. Kalau semuanya tidak yakin, maksudnya di sini wah ini mah nggak apa-apa karena saya belum terasa dan nggak yakin, maka tinggalkan keraguan itu, lanjutkan. Sudah terasa kepingin,
ingin gitu tapi ditahan gitu Ustaz. Nah, kalau masih seperti itu ya lanjutkan saja sholatnya. Ya, tetapi kalau memang sudah sudah bunyi atau apa paling bablas keluar dikit, batalkan ya. Sampai bunyi dan nggak ada bau gitu kan, udah pas rakaat terakhir itu libur misalnya. Iya. Kalau masih waktu ya. Nah, jadi lebih asal kalau memang sudah kebelet banget ya batalkan. Ya. Batalkan. Ibu ulangi sholat lagi, aduh males, itu syaitan itu. Gangguan syaitan ya. Waswas syaitan di sini. Baik ya. Maka ibu itu ya. Baik, saya kira cukup, sudah satu lagi. Baik. Untuk tidak membatalkan wudhu, minum dan makan bagaimana? Tidak batal wudhu. Makan dan minum tidak membatalkan. Ya. Tidak membatalkan wudhu. Ketika makan, ya hendaknya untuk kumur-kumur. Supaya apa? Supaya sisa-sisa makanan tidak terbawa ketika sholat. Ini kadang-kadang ketika sholat Allahu Akbar, tanggung ada sesuatu, terlena, batal sholatnya. Sama saja makan di situ. Ada nyisip daging di sini. Ya. Atau untuk sengaja disisakan untuk nanti sholat, ya wis batal sholatnya. Ya. Baik, ya seperti itu. Baik, saya kira cukup ikhwan wal akhwati fillah. Adab-adab dalam buang hajat. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Nakhtim bi du'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.